Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana? Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Oke, semangat semuanya pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Doa mulai. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Semuanya berdiri. Oke, silakan kembali. Baik, Ibu mau bertanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Apakah tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi usahakan ya sebelum berangkat sekolah kita harus sarapan terlebih dahulu agar kita fokus untuk belajar. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kehadiran ya. Ada yang tidak hadir siapa? Hadir semua ya? Ya. Oke, bagaimana perasaan kalian pagi hari ini? Senang. Senang bagaimana? Silakan diekspresikan. Senang bagaimana? Senang. Oh, alhamdulillah. Yang laki-laki bagaimana perasaannya? Ya, senangnya hanya senyum untuk yang laki-laki ya. Selanjutnya Ibu akan bertanya. Kemarin kita sudah belajar tentang peta geografis Indonesia. Ada yang masih ingat apa itu peta? Ya, silakan. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Ya, itu adalah peta. Komponen peta ada yang tahu? Ada berapa komponen peta ya? Abdullah, ada berapa? Ada 8. Ada 8, coba sebutkan Abdullah. Judul peta, skala peta, orientasi, simbol peta, garis koordinat, insert atau warna peta, legenda, sumber dan tahun pembuatan peta. Oke. Kesempatan berintervensi merupakan kemungkinan adanya perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah. Kondisi wilayah A dan wilayah B secara potensial memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik karena saling melengkapi sumber daya. Namun, karena kebutuhan setiap wilayah dapat dipenuhi oleh wilayah C, interaksi antara wilayah A dan wilayah B menjadi lemah, ditunjukkan dengan garis putus-putus. 3. Adanya kemudahan pemindahan dalam ruang, spatial transfer ability. Pemindahan sumber daya tidak terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti jarak, biaya, dan kemudahan transportasi antar wilayah. Jika satu wilayah memiliki surplus sumber daya dan wilayah lain minus sumber daya, tetapi mampu menggunakan alternatif sumber daya lain, hubungan antar wilayah tersebut menjadi melemah, ditunjukkan dengan garis putus-putus. Oke, tadi ya video ya. Ini adalah video yang akan kita bahas hari ini. Jadi dalam video tadi, kira-kira apa yang dibahas? Kita akan membahas tentang konektivitas antar ruang. Konektivitas itu adalah interaksi antar ruang. Apa itu ruang? Ada yang tahu? Ya, kalau yang ruang Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara langsung maupun hanya segi. tempat yang ada di permukaan bumi. Coba bayangkan kalau kita tinggal tanpa adanya ruang. Seperti ruang
ruang kelas ini ya. Ruang kelas ini adalah ruang interaksi kita ketika kita berada di sekolah. Coba kalau tidak ada ruang kelas, bagaimana keberlangsungan hidup seseorang itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, bagaimana sih dapat terjadi konektivitas antar ruang tersebut? Ada yang tahu? Ya, Nabila akan menjawab. Konektivitas antar ruang dapat terjadi karena adanya perbedaan potensi dan perbedaan kebutuhan antar wilayah. Ya, itu tadi ya. Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi konektivitas antar ruang itu kira-kira apa tadi dari video yang sudah ditampilkan? Apa? Adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi, adanya kesempatan untuk saling berinterferensi, adanya kemudahan pemindahan dalam ruang. Nah, itu ya. Oke, itu ya. Itu sedikit materi yang akan kita bahas nanti, kita bahas lebih dalam lagi. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Semuanya silakan berdiri. Oke, kita terus semangat dulu ya. Sebelum kita mulai tetap semangat, kita terus semangat dulu ya. Bisa terus semangat? Bisa? Bisa. Oke. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, se, apa apa ma, apa apa nga, apa apa semangat. Sudah semangat semuanya? Sudah. Bisa memulai pembelajaran hari ini? Bisa. Silakan duduk. Jadi kita tadi sudah membahas tentang konektivitas antar ruang dengan tujuan pembelajaran kita. Ya. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat menganalisis konsep konektivitas antar ruang. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengaitkan contoh-contoh konektivitas antar ruang dalam kehidupan sehari-hari. Sini gua ada video, silakan didik. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya dan IDS Channel, Revolusi Belajar Tanpa Batas. Kali ini kita akan belajar materi IPS kelas 7 terkait dengan interaksi antar ruang. Jawabannya pastinya tidak ya, sehingga masyarakatnya menggunakan area yang lebih tipis. Kemudian kita menghasilkan kedua wilayah ini juga berbeda. Namanya ada penggunaan jadi katanya menghasilkan sama dibandingkan dengan sisi yang menghasilkan arah dan jarak. Kedua lagi semoga bermanfaat. Yang kedua berikut dan cara selanjutnya. Jadi tadi dalam video sudah dijelaskan sedikit tentang konektivitas antar ruang atau interaksi antar ruang. Jadi ruang sendiri adalah menurut Suma Atmaja 1981, ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Contohnya sebuah ruang kelas tidak hanya memiliki lantai tetapi juga terdapat udara, langit-langit atau plafon, ruangan dan lain-lain individu di dalamnya. Nah, interaksi antar ruang dapat berupa seperti pergerakan atau pergeseran sesuatu dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Adanya alih fungsi lahan dan penebangan hutan memicu terjadinya lahan kritis yang mencapai 50.000 hektar. Akibatnya saat hujan turun, air sungai Cimanuk meluap dan tidak ada hutan lindung. Sekarang silakan kalian berkelompok sesuai dengan hasil asesmen awal kita kemarin. Silakan berkelompok. Oke, ini materi yang harus kalian kerjakan ya. Silakan kalian berdiskusi, berkolaborasi dengan teman kelompoknya untuk menjawab materi ini. Ibu bagi 3 kelompok lain ya. Kelompok pertama itu namanya kelompok mantap. Yang kelompok kedua kemarin namanya kelompok keren. Yang ketiga kemarin namanya kelompok semangat. Cari jawabannya. Nah, ini sudah ada bahan ajarnya, silakan dibuka bahan ajarnya, kemudian bukunya juga silakan dibaca. Kemudian berdiskusi ya, berkolaborasi dengan temannya.
video nanti dikerjakan jawabannya. Masih ada yang mau kesulitan tidak? Tidak, kamu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anak ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Sidik. Contoh konektivitas antar ruang. Contoh gambar. Suatu kota menghasilkan barang, industri, jasa, dan informasi yang dibutuhkan penduduk desa. 2. Suatu desa menghasilkan pangan dan produk-produk yang dibutuhkan penduduk kota. Interaksi antara pedesaan dan perkotaan dapat terjadi karena perbedaan karakteristik wilayah yang mengaruhi hasil produksi. Hal ini juga didukung oleh akses jalan yang baik sehingga dapat terjadi pertukaran barang. 3. Contoh gambar. Wilayah pedesaan mempunyai ruang terbuka lebih luas dibandingkan area terbangun karena pengguna lahan didominasikan pertanian, termasuk perkebunan dan perikanan. Jenis penggunaan lahan ini memiliki heterogenitas yang lebih rendah dan dibandingkan dengan wilayah perkotaan, sehingga wilayah pedesaan mampu menghasilkan bahan pangan yang dibutuhkan penduduk perkotaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang bertanya atau menanggapi? Ya, silakan Yolinda. Dicatat ya. Pertanyaan dari Yolinda, kelompok Samantha. Mengapa setiap wilayah dapat mempengaruhi mata pencaharian yang berbeda? Ya, mengapa setiap wilayah dapat mempengaruhi mata pencaharian yang berbeda? Silakan didiskusikan jawabannya. Siapa yang akan menjawab? Iya. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari kelompok semangat. Pertanyaannya adalah, mengapa setiap wilayah dapat memengaruhi mata pencaharian yang berbeda? Jawabannya, karena setiap wilayah dapat menghasilkan barang kebutuhan yang berbeda dengan wilayah lain, karena adanya perbedaan bentuk muka bumi. Silakan ditanya. Untuk kelompok semangat, bagaimana? Apakah puas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok mantap? Puas. Sudah jelas? Jelas. Ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi? Tidak. Ya, silakan ditutup kelompok mantap. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kelompok semangat, sudah puas? Puas. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok mata. Lanjut kelompok keren, silakan maju. Keren maju. Keren gimana? Ya, siap kelompok keren. Ya. Silakan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keren ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Ike. Gambar dan deskripsi dari contoh-contoh kreativitas antar ruang. Kabupaten Brebes memiliki komoditas pertanian bawang merah dan Kabupaten Wonosobo menghasilkan komoditas pertanian kentang. Kedua wilayah tersebut saling berinteraksi untuk memenuhi Kabupaten pangan. Kabupaten Brebes dan Kabupaten Wonosobo saling mengirimkan hasil pertaniannya masing-masing. Interaksi tersebut merupakan contoh dari interaksi antar wilayah dalam rangka memenuhi kabupaten di bidang pangan. Ya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari presentasi yang kami berikan? Kami persilahkan. Ada yang bertanya? Silakan kelompok mantap. Apa saja contoh basis ekonomi pertanian di daerah desa dan kota? Ya, silakan didiskusikan jawabannya. Sudah, kamu jawabannya? Sudah. Silakan dijawab. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari kelompok mantap. Apa saja contoh basis ekonomi pertanian di daerah desa dan kota? Jawaban kami adalah kalau di desa contohnya seperti pertanian padi, jagung, dan sayur buah-buahan. Sedangkan di kota seperti banyaknya tempat makan, pusat pembelajaran, dan penyediaan jasa. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Bagaimana dengan kelompok mantap? Apakah sudah puas dan jelas dengan jawaban yang kami berikan? Sudah. Ya, sudah. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Oke, silakan ditutup kelompok keren. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihapus dulu untuk kelompok keren. Oke, yang terakhir adalah kelompok semangat. Silakan tunjukkan semangat. Bergeser lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok semangat ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh siapa? Perbandingan karakteristik wilayah perdesaan dan perkotaan berdasarkan unsur pembeda yaitu basis ekonomi. Jika di perdesaan, pertanian menjadi basis ekonomi seperti pertanian padi, jagung, sayur, dan buah. Sedangkan di perkotaan, industri, perdagangan, dan jasa menjadi basis ekonomi. Banyak tempat makan, pusat perbelanjaan, dan penyedia jasa seperti penatu atau laundry di perkotaan. Yang kedua, ada mata pencaharian. Jika di pedesaan, agraris, hornogen, ruang terbuka yang luas biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian sehingga mayoritas penduduk desa memiliki pekerjaan yang homogen, yaitu bekerja di sektor pertanian. Jika di perkotaan, non-agraris, heterogen. Lahan terbuka yang terbatas membuat mayoritas penduduk kota bekerja di luar sektor agraris dan
mencoba berbagai peluang pekerjaan sehingga jenis pekerjaan di kota menjadi heterogen. Contohnya, menjadi pedagang, pencuci sepatu, dan penyedia jasa desain grafis. Yang ketiga, ada musim atau cuaca. Jika di pedesaan, penting dan menentukan. Pertanian tidak terlepas dari musim dan cuaca sehingga komponen ini menjadi penting. Contohnya, ketika musim kemarau, petani memilih menanam jagung, sedangkan pada musim penghujan menanam padi. Jika di perkotaan tidak terlalu penting, baik cuaca maupun musim tidak terlalu penting karena banyak pekerjaan di kota yang tidak bergantung pada komponen tersebut. Misalnya, pekerjaan sebagai karyawan di perusahaan tidak berpengaruh cuaca dan musim karena bekerja di dalam ruangan. Yang keempat, rumah dan tempat kerja. Perdesaan sangat dekat. Lokasi pertanian biasanya masih di desa yang sama sehingga jarak rumah dengan sawah tidak terlalu jauh. Jika di perkotaan berjauhan, terdapatnya pemusatan kegiatan ekonomi dan harga sewa tempat tinggal yang tinggi membuat sebagian orang lebih memilih untuk tinggal sedikit lebih jauh dari tempat kerja. Yang terakhir ada kepadatan penduduk. Di pedesaan tidak terlalu padat. Banyak penduduk desa yang mencoba mencari pekerjaan keluar desa. Sedangkan di perkotaan sangat padat. Banyak perantau dari luar daerah ke kota membuat kota semakin padat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari presentasi yang kami berikan? Kami persilakan. Ya, siapa yang ingin bertanya atau menanggapi? Silakan Nabila. Kami ingin menanggapi presentasi dari kelompok semangat. Menurut kelompok kami, presentasi yang disampaikan oleh kelompok semangat sudah sangat bagus dan materi bisa dengan mudah untuk dipahami. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya tidak? Kelompok mantap? Tidak, sudah jelas? Cukup. Oke, silakan ditutup kelompok semangat. Baik, terima kasih kepada kelompok keren atas tanggapan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok semangat. Oke, semuanya sudah presentasi. Tugas yang diberikan sudah cukup baik dikerjakan ya. Baik dikerjakan. Oke, sekarang dari pembelajaran kita hari ini ya, ada yang bisa menyimpulkan apa itu konektivitas antar ruang. Ada yang bisa menyimpulkan. Ada yang masih ingat apa tadi konektivitas antar ruang? Ya, Nabila apa? Konektivitas antar ruang adalah hubungan antara ruang atau wilayah yang satu dengan yang lainnya. Konektivitas antar ruang terjadi karena setiap wilayah bukan wilayah lain. Hubungan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Oke. Contoh konektivitas antar ruang tadi sudah dibahas. Ada yang masih ingat? Oke, Rufia, apa yang pertama? Contoh konektivitas antar ruang pertama, mobilitas sosial. Contohnya imigrasi, migrasi, emigrasi, urbanisasi, dan evakuasi. Yang kedua, perdagangan antar wilayah. Contohnya perdagangan internasional, impor dan ekspor komoditas. Yang ketiga, komunikasi. Contohnya melihat tayangan berita, televisi, membaca buku, dan lain sebagainya. Yang keempat, transportasi. Contohnya menggunakan berbagai moda transportasi untuk pergi ke daerah lain. Oke, itu tadi ya. Ada pengertian dari konektivitas antar ruang. Oke, selanjutnya Ibu akan menanyakan dari pembelajaran kita hari ini, kita kan berkelompok ya. Hal menarik apa yang kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Silakan kelompok mantap. Apa pembelajaran yang menarik dari pembelajaran hari ini? Kalau dari kelompok kami, hal yang paling menarik dari pembelajaran hari ini adalah saat mengerjakan LKPD, kami langsung dapat melihat gambar tentang contoh konektivitas antar ruang. Ya, oke. Kalau dari kelompok keren apa hal yang menarik dari pembelajaran hari ini? Kalau dari kelompok kami, hal yang paling menarik dari pembelajaran hari ini adalah saat
apa ini? Lope katanya. Ada yang sedih, ada yang bahagia. Oke, silakan kalian gambarkan. Sudah boleh ditempel di depan sesuai dengan nomornya saja. Oke, kalian sudah terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang upaya pemanfaatan sumber daya alam. Ya, silakan nanti dipelajari di rumah materinya, upaya pemanfaatan sumber daya alam. Nah, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita hari ini bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar, dengan sehat. Semuanya sehat ya? Sehat. Semangat, semangat. Apa yang kita harus ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillah. Amin. Ibu akhiri sampai di sini ya.